Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bertemu lagi di pembelajaran tematik hari ini. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu di pembelajaran kelas 6, Senin 26 Juli tahun 2021. Kita masih di tema yang pertama, selamatkan makhluk hidup. Nah, hari ini anak-anak, kita memasuki subtema yang kedua, yaitu hewan sahabatku. Supaya lebih paham, mari kita pelajari bersama-sama. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini, kita akan coba menyimpulkan informasi berdasarkan teks. Lalu yang kedua, kita akan coba mengenal tentang perkembangbiakan hewan. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita coba akan mengenal terlebih dahulu tentang sebuah informasi. Menceritakan kembali informasi dalam laporan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk dapat menceritakan kembali sebuah informasi yang kita dapatkan. Yang pertama, kita harus menyimak dengan baik bacaan. Baik itu bacaan yang kita dengar, baik bacaan yang kita baca sendiri, kita harus menyimak dengan baik. Lalu yang kedua, mencatat informasi penting dari teks bacaan. Setelah kita baca atau kita mendengarkan, kita catat apa yang menjadi informasi penting dalam bacaan tersebut. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, menyusun informasi tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Gunakanlah kalimat yang efektif dalam menyusun paragraf. Jadi, kita susun menjadi paragraf yang sesuai. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan menggunakan kata baku. Jadi tidak ada singkatan-singkatan, tidak ada bahasa gaul yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan menggunakan bahasa baku. Menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan dan membuat kesimpulan. Pertemuan yang lalu kita sudah mengenal tentang ide pokok. Nah, kita juga sudah mengenal kesimpulan. Kita akan belajar lebih lanjut. Adapun cara menyimpulkan teks sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks beberapa kali untuk mengetahui maksud dari penulis. Jadi kita harus baca berulang-ulang, nggak hanya sekali, supaya kita lebih paham tentang materi yang atau isi dari bacaan tersebut. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Perlu diingat kembali bahwa paragraf itu ada induktif dan deduktif. Kalimat utama biasanya terletak pada kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Makanya dikatakan induktif dan deduktif. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, ketiga kita buat kesimpulan. Apa itu kesimpulan, Pak? Kesimpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Jadi kita berpendapat dari sesuatu yang sudah kita pelajari. Jadi tidak keluar dari bacaan tersebut. Itulah dinamakan dengan kesimpulan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu kesimpulan. 1. Kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Kesimpulan menggambarkan isi paragraf. Kesimpulan hanya berisi hal yang ada di paragraf. Contoh kesimpulan. Nah, di sini ada bacaan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. Di beberapa daerah, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Misalnya, penduduk di Pulau Madura mengolah jagung menjadi nasi jagung untuk dikonsumsi bersama sayur dan lauk. Sama seperti makanan pokok lainnya, jagung mengandung karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Nah, dari kalimat di pada paragraf ini kita diajak untuk menyimpulkan apa sebenarnya inti dari bacaan ini. Di sini intinya membahas tentang jagung digunakan untuk makanan pokok. Nah, kenapa kok jadikan makan pokok? Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi kesimpulannya adalah
jagung mengandung karbohidrat sehingga digunakan sebagai bahan makanan pokok. Jadi inti dari bacaan paragraf ini adalah jagung mengandung karbohidrat sehingga digunakan sebagai bahan makanan pokok. Nah, begitu cara kita mengambil sebuah kesimpulan, tidak keluar dari teks. Jadi kita rangkum menjadi satu kalimat yang lebih jelas. Jagung mengandung karbohidrat sehingga digunakan sebagai bahan makanan pokok. Contoh yang pertama. Lalu yang kedua, tanaman jagung banyak ditemukan di Indonesia karena cukup mudah dikembangbiakkan. Jagung berkembang biak dengan 3 sampai 4 hari setelah biji jagung ditanam. Benih jagung akan mulai berkecambah, semakin lama tanaman jagung tersebut tumbuh. Setelah 1 hingga setengah bulan, bunga jagung akan mulai berkembang. Nah, jadi pada intinya, ternyata di bawah sini adalah tanaman jagung. Bagaimana mengembangbiakannya? Dengan biji. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa jagung dikembangbiakkan dengan menanam bijinya. Inilah kesimpulan dari paragraf tersebut, bahwa jagung dikembangbiakkan dengan menanam bijinya. Oke, minggu lalu kita sudah mengenal tentang perkembangan biakan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Jadi, perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Hampir sama dengan tumbuhan, tetapi generatifnya beda, vegetatifnya juga beda. Kita akan belajar lebih lanjut. Perkembangbiakan generatif. Kita akan ingat kembali, apa itu perkembangbiakan generatif? Ciri perkembangbiakan generatif adalah adanya pembuahan atau fertilization antara sel jantan spermatozoid dengan sel betina atau ovum. Jadi ada namanya pembuahan. Itu yang dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Ciri utama adalah adanya pembuahan antara sel jantan dan sel betina. Berdasarkan tempat terjadinya pembuahan dibedakan menjadi 2, yaitu pembuahan dalam atau internal dan pembuahan luar atau eksternal. Apa yang dimaksud dengan internal dan eksternal, Pak? 1. Pembuahan internal adalah peristiwa pembuahan antara spermatozoid dengan sel telur di dalam tubuh hewan. Contohnya ayam, burung, dan jenis serangga. Pembuahannya ada di dalam tubuh hewan. Nanti keluar sudah dalam bentuk telur. Begitu juga dengan burung dan serangga. Lalu yang kedua, pembuahan eksternal adalah proses pembuahan antara spermatozoid dan dengan sel telur terjadi di luar tubuh hewan. Contohnya bangsa ikan dan amfibi. Nah, kalau kalian pernah melihat ikan itu ketika bertelur, dia mengeluarkan telurnya di air. Nah, ketika itu di air di luar tubuh itulah terjadi proses pembuahan. Yang jantan mengeluarkan sperma, lalu bertemu dengan sel telur. Dia akan membentuk proses pembuahan di luar tubuhnya. Itu dinamakan dengan pembuahan eksternal. Perkembangbiakan cara generatif dibedakan menjadi 3 macam. Jadi ada 3 cara perkembangbiakan generatif. Yang pertama ada ovipar, bertelur. Yang kedua vivipar, melahirkan. Dan yang ketiga ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Supaya lebih jelas, mari kita pelajari satu persatu. Ovipar, bertelur. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, ciri khusus yang dimiliki hewan ovipar yaitu tidak menyusui anaknya, tidak punya daun telinga, induk suka mengerami telurnya, biasanya ayam, itu termasuk, tidak memiliki kelenjar susu karena tidak menyusui anaknya. Itulah ciri khusus yang dimiliki hewan ovipar yang bertelur. Contohnya ada ayam, burung, dan serangga, dan masih ada yang lain. Jadi ayam tidak akan menyusui anaknya, tetapi dia akan mengerami telurnya. Ayam juga tidak memiliki daun telinga. Nah, supaya lebih jelas, lihat gambar berikut ini. Nah, di gambar ini, sini sedang proses 1 mengerami telurnya, lalu di sini telinganya di sini tetapi tidak memiliki daun telinga. Itulah ciri dari hewan ovipar. Lalu yang kedua ada burung. Burung juga tidak memiliki daun telinga. Terus dia juga mengerami telurnya. Lalu ada serangga, dia juga tidak memiliki daun telinga. Untuk
ayam juga biasanya ayam burung itu cirinya adalah berbulu. Nah, ini contohnya juga. Tapi tidak semua ovipar itu berbulu. Lalu yang kedua, vivipar dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri umum hewan vivipar yang biasa disebut dengan mamalia adalah cirinya memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi dengan rambut. Contohnya harimau, sapi, kambing, dan kucing. Nah, berikut contohnya. Ada sapi, inilah yang dikatakan dengan daun telinga, memiliki daun telinga. Salah satu ciri dari hewan vivipar. Harimau juga memiliki daun telinga. Lalu ada kucing juga memiliki daun telinga. Hewan vivipar juga menyusui anaknya karena memiliki kelenjar susu. Berikut untuk vivipar. Lalu yang ketiga ada ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Dikatakan ciri umum kenapa? Karena ovovivipar tidak memiliki ciri khusus untuk fisiknya. Pada ciri umum saja, tidak menyusui dan tidak mengerami telur. Ini pun hanya beberapa hewan saja, tidak semua hewan memiliki ciri yang sama. Jadi makanya dikatakan ciri khusus. Ya, ciri umum. Jadi ciri khususnya pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Jadi yang ciri khusus yang dimiliki hewan ovovivipar adalah bahwa embrionya berkembang di dalam telur, di dalam tubuh hewan tersebut. Sedangkan ketika usianya sudah cukup, dia akan keluar berbentuk hewan yang sudah menyerupai dengan induknya. Contohnya di sini ada kuda laut, hiu, dan ikan pari. Hiu itu tidak mengeluarkan telurnya di air, tetapi menyimpannya di dalam tubuh. Ketika sudah waktunya menetas, dia akan mengeluarkan anaknya dalam bentuk sudah menjadi ikan sesuai dengan induknya. Itulah yang dinamakan dengan ovovivipar. Dia bertelur tapi juga melahirkan. Contohnya ada kuda laut, ada ikan pari, lalu ada hiu. Nah, itu untuk 3 proses perkembangbiakan. Supaya lebih jelas kita akan pelajari tentang perkembangan embrio hewan. Ovipar. Berkembang hewan dengan cara bertelur. Telur hanya dihasilkan oleh hewan betina. Jadi hewan jantan tidak menghasilkan telur. Sel telur akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Sel telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini berkembang di dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Nah, jadi embrionya ini ada di dalam telur. Telur kemudian akan dikeluarkan dari tubuh induk betina setelah beberapa saat. Telur akan menetas menghasilkan individu baru. Contohnya tadi ayam, burung, ikan, katak, dan penyu. Nah, seperti ini. Jadi ovipar dia akan perkembangan embrio dia akan di dalam telur. Nah, akan di dalam telur. Jadi selama dia tumbuh, proses perkembangan embrio itu dia akan mengambil makanan dari telur itu, dari dalam telur yang dilindungi oleh cangkang. Itu untuk perkembangan embrio ovipar. Lalu perkembangan embrio vivipar. Hewan dengan cara melahirkan. Nah, hewan vivipar juga memiliki sel telur yang ada di dalam tubuh induk betina. Sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Setelah terjadi pembuahan, sel telur tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam rahim induk betina. Jadi di dalam rahim, setelah tumbuh sempurna, janin itu dalam rahim kemudian dilahirkan dan dikeluarkan. Yang disebut bayi. Contoh hewan vivipar ada kucing, sapi, dan gajah. Jadi seperti ini. Ketika hewan vivipar, perkembangan embrio di dalam, sehingga dia akan semakin membentuk dengan induknya, akan menyerupai induknya. Setelah dia cukup umur, dia akan dikeluarkan dalam bentuk bayi. Lalu yang ketiga, embrio ovovivipar. Dengan cara bertelur dan melahirkan. Sel telur induk betina akan dibuahi oleh sperma dari induk jantan. Setelah sel telur dibuahi, embrio akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang.
telur-telur akan tumbuh besar di dalam tubuh induk betina. Embrio dalam telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya, telur akan menetas di dalam tubuh ini induk, kemudian bayi akan dikeluarkan oleh induknya. Nah, coba di sini. Yang dikeluarkan sudah hampir menyerupai dengan induknya. Jadi inilah yang dinamakan ovovivipar. Jadi di dalam perut dia akan berkembang. Ketika dia sudah cukup usianya, dia akan dikeluar dalam bentuk menyerupai induknya. Ada ikan pari, udang laut, ulun, dan ulun pucuk. Nah, embrio mendapatkan makanan dari dalam telur dan saat menetas dikeluarkan seperti dilahirkan. Jadi kalau ovivipar juga hampir sama dengan ovipar tadi, dia makanannya di dalam tubuh, dalam telurnya. Nah, oke anak-anak, itu penjelasan singkat tentang materi hari ini. Nanti jika anak-anak masih kurang jelas, bisa tanyakan dengan Bapak Ibu Guru ya. Tugas hari ini, pengumpulannya paling lambat Selasa 27 Juli, dibuat dengan rapi. Tugas pertama, di sini ada bacaan. Silakan kalian baca tugas ini, dibaca. Apa yang harus dikerjakan, Pak? Ini yang harus kalian kerjakan. Berdasarkan teks mengenal hewan bebek, coba tuliskan informasi penting yang kamu peroleh dari pembacaan teks laporan pengamatan di samping. Jadi dari paragraf tadi dimasukkan di sini apa informasi penting yang kalian dapatkan. Paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, lalu paragraf ketiga apa. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, carilah masing-masing dua ciri fisik hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar dan ovipar. Ciri fisiknya ya, ingat ciri fisik. Apa yang menjadi ciri fisik dari hewan ovipar lalu vivipar. Itu tugasnya hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalian pasti bisa. Semangat, Tuhan memberkati.